Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang turunan atau diferensial. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang konsep dasar turunan dan sudah tahu apa itu definisinya serta rumusnya. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal tentang turunan. Nah, khususnya di sini kita akan menentukan turunan dari suatu fungsi. Karena sebelumnya kita sudah tahu definisinya, maka pertama kita akan mencoba menyelesaikan soal atau mencari turunan fungsi dengan cara definisi. Masih ingat nggak sih definisinya itu apa? Berdasarkan definisi, kalau ada fungsi f(x), maka turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Nah, di sini ada dua soal nih yang mau kita selesaikan. Kita mau cari turunan pertama dari kedua fungsi ini. Yang pertama ada fungsi fx sama dengan 4x. Kita gunakan rumusnya. Dan kalau kita lihat rumusnya, di sini ada fx plus h dan fx. Sementara yang dikasih tahu di soal itu hanya fx. Maka untuk masuk ke rumus ini, kita akan mencari dulu nih fx plus h-nya bentuknya seperti apa. Jadi kalau fx sama dengan 4x, maka fx plus h itu sama saja kita mengganti x yang di sini dengan x plus h. Jadi 4 dikali x plus h. Atau kalau kita kalikan 4-nya jadi 4x plus 4h. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus. Rumusnya turunan pertama, kalau turunan pertama tuh tanda petik 1 ya. Sama dengan limit h mendekati 0. Kita masukkan fx plus h-nya yaitu 4x plus 4h dikurang fx. Fx seperti yang di soal, 4x per h. Kemudian kita hitung dulu fungsi yang di dalam limitnya ini. 4x dikurang 4x, 0. 4h dibagi h. Kalau hanya dicoret, jadi tinggal 4. Limit h mendekati 0 untuk fungsinya 4 sama dengan 4. Jadi turunan pertama dari fungsi 4x itu adalah 4. Gitu. Sekarang kita coba di fungsi yang kedua. Fungsi kedua itu y sama dengan 3x kuadrat plus 1. Kalau di sini nggak ada fx-nya, ini sama aja sama dengan fx ya. Kita akan gunakan rumus definisinya lagi. Berarti kita cari dulu nih fx plus h. Maka kita ganti x yang ada di fungsi fx yang ini diganti menjadi x plus h. Jadinya 3 dalam kurung x plus h pangkat 2 plus 1. Jadi jangan lupa pakai dalam kurung karena harus dikuadratin. Nah, ini kita hitung dulu sendiri, supaya nanti masuk ke limitnya sudah lebih sederhana. 3 dikali, kalau dipangkatkan 2 dengan cara dikali pelangi, jadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 1. Kalau kita lanjutkan jadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat plus 1. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi, kita langsung masukin ke rumusnya. Turunan pertama dari fungsi fx. Kita masukkan rumus fungsi fx plus h, yaitu yang panjang ini. Kemudian dikurang fx, kita masukkan fungsi fx-nya. Ini kita kasih tanda kurung supaya kita nggak lupa nanti ngaliin minnya ke dalam. Kita hitung dulu pembilangnya. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat yang belakang, habis ya 0. Kemudian 1 dikurang 1 yang belakang, ini juga habis. Jadi tinggal 6xh ditambah 3h kuadrat per h. Nah, karena di pembilang semua sukunya punya h, kita bagi dengan h semua. Jadi 6xh dibagi h, jadi h-nya habis. 3h kuadrat dibagi h, jadinya tinggal 3h pangkat 1. Yang penyebut juga sudah habis ya, karena dibagi dengan yang atas. Jadi sekarang fungsi yang di dalam limit
itu tinggal 6x plus 3h. Kita substitusi h-nya dengan 0, karena limitnya h mendekati 0 ya, bukan x mendekati 0. 6x tambah 3 dikali 0. Hasilnya adalah 6x. Ini adalah turunan fungsi pertama untuk fungsi 3x kuadrat plus 1. Nah, kalau misalnya kita pakai cara definisi, ternyata panjang juga caranya ya. Harus cari fx plus h dulu, terus masukin ke limit, nanti baru dapat hasilnya. Sebenarnya sudah dirumuskan nih, ada rumus khususnya untuk mencari turunan fungsi aljabar. Kita lihat cara mencari turunan fungsi tanpa cara definisi, jadi nggak pakai limit. Yang pertama, kita akan bahas dulu untuk turunan fungsi konstan. Fungsi konstan itu yang gimana? Fungsi konstan itu yang nggak ada variabelnya. Jadi kalau fungsi fx sama dengan 4, ini kan di sini nggak ada variabel x. Sementara fungsinya dalam x. Dia fungsi x, tapi dia sendiri nggak punya variabel x. Ini adalah fungsi konstan. Kalau untuk fungsi yang kedua, fx sama dengan 2m. M ini seperti variabel, tapi karena fungsinya dalam x, dia nggak punya x kan di sini, adanya m. Jadi 2m ini dianggap konstanta. Nah, untuk fungsi konstan seperti ini, rumusannya adalah kita nggak perlu pakai yang limit tadi. Turunannya itu sama dengan 0. Jadi, kalau ketemu fungsi yang bentuknya konstan seperti ini, fungsi konstanta, itu udah pasti turunannya 0. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Maka turunan pertama simbolnya f aksen x sama dengan 0. Ini juga f aksen x sama dengan 0. Oh ya, bentuk lain dari f aksen x itu bisa aja y aksen, atau bisa juga dy per dx. Artinya turunan fungsi y terhadap x. Setelah tahu gimana menentukan turunan fungsi konstan, kita akan belajar menentukan turunan untuk fungsi pangkat. Bisa dilihat di sini semua contoh soalnya adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat yang beda-beda. Ada yang pangkatnya positif, ada yang pangkatnya negatif, ada yang bentuknya akar, ada juga yang bentuknya masih pecahan di sini. Nah, sebenarnya rumusan umumnya untuk fungsi pangkat, jika ketemu fungsi fx sama dengan x pangkat n, x-nya ini adalah variabel dan n-nya pangkat, maka turunan pertama fungsi fx adalah n dikali x pangkat n min 1. Jadi, kalau dilihat, cara menurunkannya adalah pangkatnya, yaitu n-nya maju ke depan, dan pangkatnya berubah, jadi turun 1. Jadi ingat namanya turunan, pangkatnya turun 1. Langsung ke contoh soal yang nomor 3. Ada fungsi fx sama dengan 5x pangkat 100. Berarti turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan 5-nya di sini kan koefisien. Jadi tetap biarkan saja kita turunkan si pangkatnya maju ke depan. Maju jadi 100. X pangkat, karena turunan pangkatnya turun 1, 100 dikurang 1, 99. Tinggal kita kalikan 5 dan 100-nya, jadi 500, X pangkat 99. Ini adalah turunan pertama fungsi fx. Kemudian lanjut ke soal di sebelahnya. Nomor 4 kita cari turunannya. Di sini variabelnya m, fungsinya dalam m semua, maka kita turunkan masing-masing. Jadi kalau ada beberapa suku, seperti ini ada 1, 2, 3 suku yang bentuknya penjumlahan atau pengurangan, masing-masing kita turuninnya. 6 dikali pangkatnya maju ke depan, pangkatnya turun 1, jadi 2. Dikurang 2 dikali pangkatnya maju ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1, 1. Kemudian, ini pangkatnya juga ikut maju ke depan, min 1, M pangkat, min 1 dikurang 1, jadi min 2. Sekarang tinggal kita hitung, 6 kali 3, 18, M kuadrat, 2 kali 2, 4M, ini min ya, M pangkat min 2. Sudah, ini turunan pertama dari fungsi fm. Lanjut ke soal nomor 6. Bentuknya di sini ada akar. Kita harus ubah dulu akarnya.
Kalau akar kita ubah pangkatnya jadi bentuk pecahan. Di sini X yang di dalam akar pangkat 3, ini X-nya kan pangkat 1 nih. Jadi berubah pangkat 1/3 ditambah 4. X-nya di sini pangkat 1. Nah, X yang di dalam akar nih 1, akarnya akar biasa, akar kuadrat. Jadi X pangkat 1/2. Karena di sini ada X yang dikalikan nih, kita pakai sifat eksponen. Berdasarkan sifat eksponen, kalau ada perkalian yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah setengah, jadi 1/2 atau 3/2. Nah, kalau variabelnya sudah jadi 1 begini, pangkatnya sudah jelas, baru kita turunin. Turunan pertama dari fungsi f(x) atau di sini kita pakai y aksen sama dengan 10-nya tetap, pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1, 1/3 dikurang 1. Ditambah 4-nya tetap, 3/2-nya maju ke depan, pangkatnya dikurang 1. Selanjutnya kita hitung 10 kali 1/3 jadi 10/3. Kemudian 1/3 dikurang 1 jadi min 2/3. Ditambah, ini bisa disederhanakan jadi 6 X pangkat setengah. Kalau mau diubah jadi bentuk akar lagi juga bisa. Bisa ditulis 10/3. Akarnya ada di bawah ya, karena itu pangkatnya minus. X pangkat 2, akarnya akar pangkat 3. Ditambah 6, X pangkat setengah, X pangkat 1/2. 2-nya akar yang biasa, akar kuadrat. Ini adalah turunan pertama dari fungsi f(x) di soal yang nomor 6. Satu lagi contohnya untuk menyelesaikan turunan fungsi pangkat, kita akan mencari turunan pertamanya, tapi kita ubah dulu X-nya. Ini X-nya kan masih di bawah, jadi penyebut. Kita buat 1 dikali X pangkat min 1 ditambah 2 dikali X pangkat min 2. Jadi harus ingat lagi nih, sifat atau konsep dari eksponen, dipakai lagi di sini. Kalau sudah, baru kita turunin. Turunan pertamanya adalah 1 dikali pangkatnya maju ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1, min 1 dikurang 1, min 2. 2-nya di sini tetap, pangkatnya maju ke depan, min 2 dikurang 1, min 3. Jadi, min X pangkat min 2 ditambah, ini 2 dikali min 2, min 4 ya. X pangkat min 3. Bisa kita kembalikan lagi jadi bentuk pecahan, jadinya min 1/x kuadrat dikurang 4/x pangkat 3. Ini adalah turunan pertamanya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi menggunakan rumus definisi, itu jelas yang ini jauh lebih singkat dan lebih pendek penyelesaiannya. Jadi kalau diminta menggunakan rumus definisi, kita pakai rumus yang ada limitnya tadi. Tapi kalau tidak, kita gunakan langsung rumus turunan, menurunkan setiap sukunya satu-satu seperti ini. Selanjutnya masih ada lagi turunan untuk fungsi yang bentuknya perkalian dan pembagian. Jadi ada rumus khususnya nih, beda dengan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Kalau ini kan diturunin satu-satu. Nah, tapi kalau perkalian dan pembagian ada rumus khususnya. Kita belajar di video berikutnya ya. Selamat belajar ya.